Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung beras, 40 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih manis, gulanya bisa ditambahkan lagi. Kemudian ada setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, langsung tambahkan 165 gram air bersih. Untuk penambahan airnya, kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Saat proses pengadukan ini, adonannya memang agak sedikit berat, tapi terus saja diaduk-aduk menggunakan sendok seperti ini sampai teksturnya itu nanti agak cair ya. Agar rasanya itu lebih enak, saya tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian untuk mempercantik warnanya, saya tambahkan juga 1 sendok teh pewarna yang merah muda. Kemudian aduk kembali sampai pewarnanya ini tercampur dengan merata ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada pasta vanila, bisa menggunakan vanili bubuk. Nah, jadi ini tekstur dari adonan yang kita inginkan. Teksturnya ini tidak terlalu encer, tapi dia masih jatuhnya itu bagus ya, seperti ini. Karena saya tidak mempunyai cetakan, di sini saya akan menggunakan botol bekas ya. Kemudian tutupnya saya lobangi dengan menggunakan paku. Jadi alat ini akan membantu saya dalam pembuatan kue sirat ini. Setelah itu langsung saja masukkan semua adonannya ke dalam botol bekas seperti ini ya. Jangan lupa botolnya sebelum digunakan dicuci bersih terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja panaskan wajannya, kemudian tambahkan minyak secukupnya ya. Jadi minyaknya ini sesuaikan dengan ukuran kue sirat yang kita mau. Jika minyaknya sudah panas, langsung saja kita akan mencetak kue siratnya ini. Cara mencetaknya ini sangat gampang, teman-teman tinggal tekan saja botol bekasnya, nanti adonannya itu akan keluar. Kemudian lingkari adonannya ini sebesar minyak. Dan teman-teman bisa lihat bagian mana yang kurang tebal, teman-teman bisa tebalkan lagi ya dengan adonannya. Jadi untuk pembuatan kue sirat ini tidak boleh apinya terlalu kecil juga ya, tidak boleh juga terlalu besar, nanti kuenya ini cepat gosong kalau terlalu besar. Nah, jika buihnya ini sudah berkurang, artinya kuenya sudah matang. Angkat, saya di sini menggunakan bantuan garpu ya, agar minyaknya tidak terlalu banyak juga ikut keangkat. Kemudian lanjutkan menggoreng sampai adonannya ini habis. Jadi meskipun kita membuat kue sirat ini dengan alat sederhana ini, tapi hasilnya tetap cantik ya. Jadi teman-teman di rumah bisa mempraktekkan resep dari saya ini untuk hari raya nanti, biar tidak beli, bisa mencoba membuat sendiri di rumah ya. Kalau teman-teman mau membuatnya lebih banyak lagi, resepnya bisa dikalikan saja ya. Inilah hasil dari pembuatan kue sirat yang kita buat tadi. Hasilnya sangat cantik, warnanya cantik, dan rasanya sudah pasti enak, renyah, dan bikin nagih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Langkah pertama, siapkan wajan, kemudian tambahkan setengah butir kelapa parut atau setara dengan 275 gram. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 350 gram, air sebanyak 220 ml, kemudian vanili atau vanilla ekstrak. Tambahkan juga daun pandan dan garam secukupnya. Kemudian kita akan masak menggunakan api kecil sampai gulanya larut. Masak sampai airnya sedikit menyusut dan gulanya benar-benar larut. Sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kelapanya dibuat agak sedikit basah, jangan terlalu kering agar hasil dari kaliadromnya itu tidak keras. Jika sudah, daun pandannya ini boleh dibuang. Kemudian matikan kompornya. Setelah itu masukkan tepung beras sebanyak 450 gram. Masukkan tepung berasnya ini secara bertahap sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Jika adonannya sudah dirasa sedikit berat kalau menggunakan sendok, ini saya menggunakan tangan ya. Sambil sedikit diuleni sampai semua tepungnya itu tercampur dengan merata. Pada umumnya kue kaliadrem atau kue cincin ini dibuat menggunakan gula aren atau gula merah, tapi kali ini saya menggunakan gula pasir. Kalau teman-teman mau menggunakan gula merah itu bisa ya. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, kita akan pindahkan kembali ke dalam wadah. Jadi tekstur adonannya ini sangat lembut ya dan sedikit lembek. Kemudian kita akan simpan semalaman dan jangan lupa untuk ditutup. Di sini saya menutupnya menggunakan plastik wrap seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada plastik wrap seperti ini, bisa menutup menggunakan kain bersih. Dan setelah didiamkan 1 malam, ini plastik wrapnya bisa dibuka. Kemudian kita akan lanjut ke proses penggorengannya. Untuk alasnya saya menggunakan daun pisang yang sedikit diolesi dengan minyak goreng agar adonannya tidak menempel. Kemudian ambil sedikit adonannya, ini secukupnya ya, untuk besarnya bisa dikira-kira, sesuaikan dengan selera. Kemudian dibulatkan seperti ini. Saya menggunakan jari untuk melubangi bagian tengahnya. Kemudian bulatkan seperti ini sambil kita bentuk biar adonannya ini menjadi bulat seperti ini. Kemudian ulangi mencetak sampai semua adonannya habis. Jika adonannya sudah semua terbentuk, jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menggunakan sedikit wijen putih. Caranya itu seperti ini ya untuk menempelkan wijennya. Kemudian jika minyaknya sudah panas, langsung saja masukkan adonannya ke dalam minyak dan goreng menggunakan api sedang saja. Masukkan adonan ke dalam minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Pada saat pembuatan kaliadrem atau kue cincin dengan penambahan wijen, memang wijennya itu tidak semua menempel, pasti ada yang terlepas seperti ini. Jangan lupa dibalik agar matangnya itu merata. Gunakan api sedang agar kaliadremnya ini tidak cepat gosong. Jika kue sudah berwarna coklat keemasan seperti ini, langsung saja diangkat. Ini saya mengangkatnya menggunakan tusukan sate. Kemudian sebelum melanjutkan menggoreng, saya akan bersihkan sisa wijennya ini menggunakan saringan minyak seperti ini agar minyak
yang kita gunakan untuk menggoreng selanjutnya itu lebih bersih. Kemudian lanjutkan menggoreng sampai semua adonannya habis. Untuk kue kali adrem atau kue cincin ini setelah matang teksturnya itu akan sedikit garing, tapi setelah disimpan selama 1 malam itu teksturnya akan lebih lembut. Nah, inilah dia hasil dari kita membuat kue kali adrem wijen yang rasanya sangat enak, teksturnya juga sangat lembut. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk mencoba resep kue tradisional dari saya ini, dijamin pasti suka. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Untuk langkah yang pertama, kita campurkan bahan keringnya dulu. Di sini untuk bahan keringnya saya menggunakan 150 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras. Aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan merata, dan jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kembali siapkan wadah yang kering dan bersih, kemudian masukkan telur ayam sebanyak 2 butir. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 125 gram. Masukkan juga gula pasir sebanyak 125 gram, sedikit vanili bubuk, kalau tidak ada bisa menggunakan ekstrak vanili, kemudian garamnya 1/4 sendok teh saja. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk menggunakan whisk sampai semua tercampur dengan merata dan gula pasirnya ini menjadi larut. Kalau teman-teman di rumah mengaduknya mau menggunakan mixer juga boleh. Jika warnanya sudah berubah menjadi pucat seperti ini dan gulanya sudah larut, kemudian langsung saja saya akan tambahkan bahan keringnya. Bahan kering yang kita sudah campurkan tadi sebelum dimasukkan ke dalam adonan, jangan lupa saring terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih. Untuk bahan keringnya saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Kemudian kembali aduk menggunakan whisk sampai tercampur dengan merata. Dan diselingi dengan memasukkan santan sebanyak 370 ml. Ini santannya saya gunakan yang kekentalannya sedang. Masukkan secara bertahap dan bergantian dengan bahan keringnya sampai santan dan bahan keringnya ini habis. Kue ini biasa dikenal di daerah saya itu dengan sebutan kue bunga duren. Kuenya ini sangat enak, renyah, dan menjadi favorit keluarga saya. Kalau makan satu itu tidak cukup ya, karena dia renyah, jadinya mengunyah terus, tidak mau berhenti. Kue ini bisa menjadi salah satu referensi untuk isian toples atau juga bisa dijadikan sebagai ide usaha ya, karena pasti laris kalau dijual. Kalau santan dan bahan keringnya itu sudah semua dimasukkan ke dalam wadah, kita akan aduk kembali sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Dan untuk memastikannya saya gunakan spatula ini untuk memastikan adonannya sudah semua tercampur dengan merata. Jadi tekstur dari adonan yang kita inginkan memang seperti ini, halus, licin, dan tidak ada bahan yang menggumpal. Jika sudah, saya akan tambahkan 3 sendok makan wijen putih. Ini opsional, kalau teman-teman tidak suka wijen bisa di skip. Aduk sebentar saja menggunakan spatula asal tercampur.
Kemudian saya juga akan menambahkan sedikit wijen hitam untuk mempercantik tampilannya saja. Untuk wijen hitamnya ini saya gunakan setengah sendok makan saja. Tadi terlihat menggumpal karena wijen hitamnya saya cuci tadi sedikit. Nah, untuk yang terakhir saya tambahkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan. Langsung saja dituangkan ke dalam adonan dan aduk sampai adonan dan margarinnya ini tercampur dengan merata. Jika sudah, adonannya siap untuk kita cetak. Sebelum mencetak, ini saya panaskan minyak terlebih dahulu dan jangan lupa cetakannya juga direndam di dalam air yang panas. Tujuannya ini agar saat mencetak kembang goyangnya itu tidak menempel di cetakan. Dan setelah cetakannya panas, langsung saja dimasukkan ke dalam adonan, jangan terlalu penuh. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang panas. Ini saya menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, tidak menggunakan api besar agar kembang goyangnya itu matang dengan sempurna dan tidak cepat gosong. Dan jangan lupa balik sekali saja agar kembang goyangnya ini matang dengan merata. Jika kembang goyangnya ini warnanya sudah berubah menjadi coklat keemasan, boleh diangkat ya. Kemudian kita tiriskan agar tidak terlalu berminyak. Ulangi mencetak sampai semua adonannya habis. Dan jangan lupa sebelum mencetak tetap panaskan cetakannya di dalam minyak panas. Baru kemudian kita celupkan di dalam adonan dan goreng kembali di minyak yang panas. Nah, jadinya itu seperti ini ya. Dia tidak menempel, sangat kalis. Kalau teman-teman saat menggoreng kembang goyang dan tidak menggunakan minyak yang terlalu banyak seperti saya ini, jangan terlalu banyak menggorengnya, cukup 3 saja agar bentuknya itu tetap cantik. Nah, ini jangan lupa kalau sudah warnanya coklat langsung saja diangkat agar tidak terlalu gosong ya, dan langsung ditiriskan di atas tisu agar kembang goyangnya ini tidak terlalu berminyak. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, inilah hasil dari kita membuat kembang goyang yang sangat praktis, tidak perlu menggunakan mixer, dan hasilnya sangat banyak untuk satu resepnya. Dengan tambahan wijen terlihat lebih cantik ya. Kalau kembang goyangnya sudah tidak panas lagi, boleh dimasukkan di dalam toples atau bisa juga ditempatkan di dalam plastik satu-satu agar tidak cepat melempem. Nah, ini saya ambil satu ya, sangat renyah. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan beras ketan sebanyak 500 gram, kemudian saya rendam kurang lebih 2 jam. Nah, ini beras ketannya sudah boleh disaring. Saya menyaringnya menggunakan saringan yang seperti di video karena ini akan lanjut kita ke proses pengukusan. Sebelum mengukus, jangan lupa kukusannya dipanaskan terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar panas,
Langsung saja masukkan beras ketannya dan jangan lupa tambahkan sedikit daun pandan. Kukus kurang lebih 15-20 menit sampai beras ketannya ini setengah matang. Saat mengukus gunakan api sedang saja. Setelah 20 menit ini beras ketannya sudah bisa diangkat. Matikan kompornya, kemudian keluarkan beras ketan dari kukusan. Daun pandannya boleh dibuang, kemudian beras ketan yang sudah dikukus bisa dipindahkan ke dalam wadah. Aduk sebentar menggunakan sendok sampai uapnya itu agak sedikit berkurang. Jika sudah, tambahkan santan hangat atau santan panas sebanyak 200 ml. Kemudian aduk kembali. Pada proses ini dinamakan proses aron, sama halnya seperti kita memasak nasi. Kemudian beras ketan yang sudah dicampur dengan santan itu kita diamkan sampai airnya benar-benar menyusut. Sambil menunggu ketannya selesai diaron, selanjutnya kita siapkan larutan gula merahnya dulu. Untuk larutannya di sini ada 50 gram gula pasir, kemudian 250 gram gula merah, 300 ml santan, daun pandan secukupnya, setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini akan saya masak menggunakan api sedang sampai gulanya ini semuanya benar-benar larut. Jika gulanya sudah semua larut dan mendidih, kita matikan kompor dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke ketan yang sudah diaron. Ini santannya sudah semua meresap dan tekstur ketannya itu sudah lebih lembut. Kemudian kita akan lanjutkan kukus kembali. Ini diletakkan di atas saringan ya. Kemudian ketan yang sudah diaron ini akan saya kukus kembali kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Setelah 25 menit ini beras ketannya sudah matang, kita matikan kompor dan bisa dikeluarkan dari kukusan. Kemudian siapkan wajan, saring larutan gula yang kita buat tadi. Kemudian panaskan kembali larutan gulanya menggunakan api sedang sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan beras ketannya. Ini boleh dimasukkan semuanya. Kemudian aduk beras ketan dan larutan gulanya ini secara perlahan dengan menggunakan api sedang saja, jangan gunakan api yang besar. Nanti takutnya dia itu cepat gosong. Pada proses ini beras ketannya harus terus diaduk sampai larutan gulanya itu menyusut. Nah, ini sudah mulai menyusut ya. Jadi ketika kita aduk itu teksturnya agak berat. Kalau beras ketannya sudah kalis seperti ini dan tidak menempel di wajan, itu artinya beras ketannya sudah siap untuk kita cetak. Untuk mencetaknya saya menggunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm, kemudian saya alasi dengan daun pisang dan pinggirannya ini saya olesi dengan sedikit minyak goreng. Tuang semua adonan ke dalam loyang.
Pada proses ini hati-hati karena ini beras ketannya sangat panas. Kemudian ratakan menggunakan spatula seperti ini sambil dipadatkan. Setelah permukaannya rata seperti ini, saya akan diamkan kurang lebih 3 jam sampai wajiknya ini dingin dan set. Setelah 3 jam ini wajiknya sudah benar-benar dingin dan dia sudah set. Jadi teksturnya itu agak padat dari sebelumnya. Kemudian pinggirannya saya sisir menggunakan spatula seperti ini agar memudahkan saat kita melepaskan dari loyang. Kemudian langsung saja kita keluarkan wajik ketannya ini dari loyang. Jadi kalau wajik ketannya ini sudah benar-benar set, maka saat dikeluarkan dari loyang dia akan kalis ya. Nah, ini daun pisangnya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini dia wajik ketannya sudah siap untuk dipotong sesuai selera ya. Kalau saya di sini memotongnya menjadi 16 bagian ya. Ini wajik ketannya teksturnya sangat lembut dan legit. Untuk rasanya sangat manis dan sudah pasti enak. Kalau teman-teman mau menggunakan wajik ketan ini sebagai ide jualan juga boleh. Untuk cara pengemasannya teman-teman bisa gunakan mika seperti ini. Ini di bawahnya saya alasi daun pisang agar lebih cantik saja tampilannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.